Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Kami selalu berdoa supaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap semangat. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema yang diambil pada bulan ini adalah pekerjaan Tuhan tentang penciptaan. Dan topik yang akan saya sampaikan pada saat ini, mencipta diri bersama Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, saya sudah lama mengikut Tuhan, tetapi mengapa saya masih sering meledak-ledak di dalam amarah? Saya sudah lama di dalam Tuhan, tetapi mengapa masih sulit mengampuni orang? Mengapa saya masih sering menyimpan kesalahan orang lain? Mungkin juga ada yang bergumul dengan ikatan-ikatan dosa pornografi, sudah berulang kali ingin melepaskan diri, tetapi gagal dan gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyayangi kita semua. Sebab itu Dia ingin memberikan firman-Nya bagi kita. Firman Tuhan itu memerdekakan kita dari segala ikatan-ikatan. Firman Tuhan memerdekakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ada kuasa ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman itu berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama kita melihat di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru di dalam Dia, kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Menjadi ciptaan baru di sini bukan berarti terjadi perubahan secara fisik. Mata yang tadinya kecil berubah menjadi besar. Hidung menjadi mancung, atau rambut yang tadinya hitam berubah menjadi pirang, atau tubuh yang tadinya pendek menjadi tinggi. Menjadi ciptaan baru di sini bukan seperti itu. Arti menjadi ciptaan baru di sini kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dua hal ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita dan mengapa kita harus mengenakan manusia baru. Kita masuk pada bagian yang pertama. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita itu? Kita harus tahu dulu apa yang termasuk dalam manusia lama. Tingkah laku apa, perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia lama kita itu. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 dicatat antara lain percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai. Ayat 9. Dan di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 25 di sana diulangi lagi, buanglah dusta dan berkatalah benar. Apabila menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan hendaklah dibuang. Apalagi yang termasuk dalam manusia lama. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 19, di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Puji Tuhan, ada kata dan sebagainya. Jadi semua perbuatan manusia lama yang tidak ada di daftar yang tadi saya bacakan itu masuk dalam kata dan sebagainya. Kita tidak mempunyai alasan, oh kalau saya masih terikat dengan misalnya merokok, itu tidak termasuk ikatan dosa, itu tidak termasuk perbuatan manusia lama. Kita tidak dapat mengatakan hal itu, karena kalau tidak tercantum di daftar yang tadi saya bacakan, itu berarti tercantum, termasuk dalam kata dan sebagainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama kita ini dengan segala perbuatannya. Kita harus tanggalkan dari kehidupan kita. Setelah kita menanggalkan manusia lama kita ini, jangan biarkan kita tidak mengenakan apa-apa. Jangan sampai kejadian dalam Lukas 11 itu terjadi. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-24, di sana diceritakan ada roh jahat yang keluar dari manusia. Dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ayat 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Dia kembali kepada rumah yang lama, kepada orang yang tadi dia diami, dan dia melihat sudah bersih tersapu dan rapi teratur. Tidak ada isinya, masih kosong. Jangan biarkan ketika kita menanggalkan manusia lama, kita tidak mengenakan apa-apa. Tetapi kita harus mengenakan manusia baru. Apa saja yang terdapat dalam manusia baru? Manusia baru itu suka akan hal-hal yang rohani, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus, yang sedap didengar, yang berkenan kepada Tuhan. Apakah kita dapat menanggalkan manusia lama? Apakah kita bisa terlepas dari ikatan-ikatan dosa, pornografi, percabulan, kemarahan, iri, dengki, dan sebagainya? Bisa. Karena ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, kita dilahirkan oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada benih-benih Allah di dalam kita. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus bekerja. Dia melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Itu sebabnya kita dapat menolak untuk berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya kita menanggalkan manusia lama kita? Ada 4 hal yang harus kita lakukan, dan kita jangan lakukan seorang diri. Kita melakukan bersama dengan Tuhan. Kita mencipta diri menjadi manusia baru. Kita mencipta diri di dalam ciptaan baru ini, menciptakan karakter yang baru bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menanggalkan manusia lama kita? Langkah yang pertama, kita harus sadar dan mau. Kita harus sadar bahwa sekarang sebagai ciptaan baru, kita adalah anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Bapak Ibu Saudara, jangan cuma kita sadar kamera. Kita mempunyai pose bergaya yang keren. Kita menjaga penampilan kita. Jangan cuma kita sadar kamera, tetapi
kita juga harus sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Jangan cuma sadar kesehatan, kita tidak boleh makan ini, takut kena kolesterol. Kita tidak boleh makan itu, takut nanti kena asam urat. Kita harus sadar juga bahwa kita adalah anak-anak terang sekarang ini. Kita tidak mau lagi hidup dalam kegelapan, dalam dosa-dosa yang menjijikkan, dalam dosa-dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah menebus kita, melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Sekarang kita statusnya adalah anak Allah. Kita anak terang. Kita harus hidup di dalam terang. Kita jangan mau lagi hidup di dalam kegelapan. Yang pertama, kita harus sadar dan kita mau untuk hidup di dalam kebenaran. Langkah yang kedua, kita harus menyalibkan daging ini. Ketika keinginan daging manusia lama itu muncul ke permukaan, kita harus salibkan dia. Ketika muncul, kita harus salibkan lagi. Muncul, salibkan lagi, muncul, salibkan lagi. Jangan lelah, jangan bosan, jangan capek untuk menyalibkan keinginan-keinginan daging yang muncul. Jangan menyerah. Ketika dia muncul, salibkan. Muncul, salibkan. Mengapa? Karena dalam Roma 6 ayat 6 katakan, salibkan manusia lama kita supaya hilang kuasanya. Kalau kita terus menerus melakukan hal itu, maka kuasa manusia lama kita akan hilang. Dan dia tidak akan berkuasa lagi atas kita. Puji Tuhan. Langkah selanjutnya adalah kita teladani apa yang Yesus lakukan. Kita harus hidup dalam doa dan memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus ketika dia memulai hari, dia memulainya dengan berdoa. Sebelum dia melakukan segala aktivitas sepanjang hari itu, Tuhan Yesus memulainya dengan berdoa. Ketika dia ingin mengambil satu keputusan, memilih murid-murid, dia awali dengan berdoa. Ketika dia menghadapi Golgota, dia juga berdoa. Hidupnya dipenuhi dengan doa. Doa membuat roh kita kuat. Doa membuat roh kita dicas, dikuatkan lagi, sehingga kita mampu untuk mengalahkan keinginan daging. Ketika roh kita kuat, keinginan daging itu dapat dikalahkan. Sebab itu kita harus hidup di dalam doa. Doa bukan deretan daftar permintaan, tetapi doa itu menghubungkan roh kita dengan roh Allah. Roh kita dikuatkan lagi, roh kita disegarkan lagi, roh kita dimampukan lagi untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging dan menghadapi permasalahan hidup ini. Kita harus hidup di dalam doa. Dan kita juga harus memiliki firman dalam hidup kita. Penuhi perbendaharaan hati dan pikiran kita dengan firman Allah. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis ketika iblis mencobai dia untuk memerintahkan batu menjadi roti, Yesus katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika ia juga dicobai untuk menjatuhkan diri ke bawah, Yesus menjawab, ada tertulis, jika engkau mencobai, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ketika iblis memperlihatkan semua kerajaan di dunia dan segala kemegahannya, dia katakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus katakan,
Enyah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, gunakan firman Tuhan ketika manusia lama itu, ketika godaan-godaan itu datang menggoda kita. Ketika kita hendak marah, gunakan firman Tuhan bahwa amarah itu tidak mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Begitu kata Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Gunakan firman Allah yang kita simpan dalam hati kita untuk melawan segala macam godaan yang muncul dalam hidup kita. Dan yang keempat, langkah yang keempat untuk kita menanggalkan manusia lama kita, yaitu lari seperti Yusuf. Jangan kita berlama-lama di tempat dosa. Jangan kita berada di tempat dosa. Lari, tinggalkan. Kalau mungkin kita sedang buka YouTube, di sana tiba-tiba muncul ada tayangan atau gambar pornografi, ada video pornografi. Jangan terus kita berada di tampilan itu. Beralih ke channel yang lain, beralih ke channel rohani. Kalau masih itu mengganggu kita, tinggalkan. Bergabung dengan anggota keluarga yang lain, atau bergabung dengan anak-anak Tuhan yang lain. Lari, jangan berada di tempat dosa. Jadi bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita itu? Kita harus sadar bahwa kita adalah anak terang sekarang ini, dan kita mau untuk hidup dalam kekudusan, kebenaran. Yang kedua, salibkan daging kita ini. Yang ketiga, selalu hidup dalam doa dan miliki firman Allah. Yang keempat, lari, tinggalkan tempat dosa itu. Haleluya. Setelah kita menanggalkan manusia lama kita, jangan dibiarkan begitu saja. Kita harus mengenakan manusia baru. Kita masuk pada bagian yang kedua. Mengapa kita harus mengenakan manusia baru? Karena kalau kita terus mengenakan manusia lama, kita pasti binasa. Sekalipun kita Kristen sudah lama, sekalipun mungkin kita mengatakan bahwa dari kandungan ibu kita sudah Kristen, sekalipun kita melayani Tuhan luar biasa, kita bernubuat demi nama Tuhan, kita mengusir setan demi nama Tuhan, kita menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Tetapi kalau kita masih berbuat kejahatan, kita pasti binasa. Efesus 4 ayat 22 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama itu pasti binasa. Dan kalau kita hidup masih dengan manusia lama, sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita sudah Kristen sejak lahir, tidak ada tempat kita di kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21 bagian akhir, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal apa? Perbuatan kegelapan, perbuatan daging yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita tetap mengenakan manusia lama, kita pasti binasa, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus mengenakan manusia baru. Yang kedua, mengapa kita harus mengenakan manusia baru? Karena ada pekerjaan mulia yang menunggu kita. Haleluya.
Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 dan 21, saya baca dari ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perhatikan ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya, ini timbul dari keinginan dirinya sendiri. Ada kesadaran, ada kemauan dari dirinya sendiri untuk menanggalkan manusia lama dan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Maka ia akan dikuduskan. Dikuduskan oleh siapa? Dikuduskan oleh Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan mencipta diri kita untuk menciptakan karakter-karakter yang baru, untuk menciptakan sifat tabiat yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pekerjaan mulia yang menunggu kita apabila kita menyucikan diri kita, menghususkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf, dia seorang muda yang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Jalan hidupnya tidak menyenangkan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia dilupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Ketika dia menjaga hidupnya suci, kudus di hadapan Tuhan, menjaga tubuhnya tidak dicemarkan oleh dosa. Hatinya tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada benci. Tuhan menguduskan dia, Tuhan menghususkan dia. Tuhan memandang Yusuf layak untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Yusuf dipakai untuk menyelamatkan seisi keluarga dan seluruh bangsa Mesir dari bela kelaparan. Bahkan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika kita mengenakan manusia baru, ada pekerjaan mulia yang sudah Tuhan persiapkan buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, ada benih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa lagi. Jangan kenakan terus manusia lama. Tanggalkan manusia lama kita. Kenakan manusia baru. Ayo kita mencipta diri bersama dengan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Kita harus mau untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita harus hidup di dalam terang firman Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sangkal diri, salibkan daging, salibkan kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus selalu hidup di dalam doa dan miliki firman Tuhan untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup seperti yang sudah Tuhan Yesus juga lakukan. Dan kalau kita menyucikan diri kita dari segala kejahatan, kita menanggalkan manusia lama kita itu dan mengenakan manusia baru, Tuhan akan menguduskan kita, memandang kita layak untuk dipakai dalam setiap pekerjaan yang mulia. Bahkan kita tidak akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan pencipta kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan Tuhan
mencipta diri untuk menciptakan karakter-karakter yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selamat mencipta diri bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.